Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Berita makam palsu kembali lagi menyeruak di media massa. Siapa lagi yang berbuat kalau bukan klan Baklawi? Diduga seperti itu. Ini tidak main-main, karena ini yang diduga dipalsukan adalah sebuah makam Raja Kutai Kertanegara, yaitu Baginda Mulawarman di Kalimantan. Tapi yang aneh di sini dan perlu kita cermati, beliau Baginda Mulawarman ini kan hidup sekitar abad keempat atau tahun 400 Masehi. Yang aneh di sini, pemalsuan makam ini diatasnamakan tentu saja Habib Baklawi, yang konon turunannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membagongkan abad keempat atau 400 Masehi. Kemudian si Habib yang konon dikuburkan di situ ini masih turunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini kan sesuatu yang aneh dan jelas-jelas tidak masuk di akal kita. Akal waras, akalnya bukan seperti akal Dobolowi. Bagaimana mungkin Nabi kita ini hidup sekitar abad ke-7 atau tahun 700 Masehi? Bagaimana mungkin seorang Habib Baklawi yang meninggal, yang dikuburkan di situs itu, yang tahun 400 katanya turunannya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa anak turunannya lahir dahulu sebelum kakek neneknya atau eyangnya ini lahir? Ini kan mustahil dan ini amat menyesatkan. Untuk pemerhati sejarah, keadaan seperti ini sebenarnya sesuatu yang lucu dan nggak masuk akal, dan begitu bodohnya klan Baklawi ini memalsukan sebuah makam diatasnamakan klan mereka. Tahun 400 Masehi dibanding dengan 700 Masehi ini kan ada jeda 300 tahun. Bagaimana mungkin seorang anak turunannya Nabi Muhammad ini lahir dahulu sebelum Nabi kita Muhammad lahir? Amat membagongkan dan tentu amat lucu, dan kita boleh tertawa terbahak-bahak. Nah, untuk jelasnya video berikut bagaimana akan membuka pikiran kita yang waras untuk mencermati kepalsuan yang ditimbulkan oleh perbuatan dari klan Baklawi. Disinyalir sudah 3000 makam palsu yang dideteksi, dan ini semua diatasnamakan Baklawi. Kalau tidak ada tujuan di belakang hari, untuk apa begitu banyak makam-makam dipalsukan di Nusantara ini? Jangan sampai kita menjadi Palestina jilid 2 gara-gara perbuatan oknum Baklawi ini. Para Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Kita tahu bahwa pembelokan sejarah yang dilakukan oleh para gerombolan Habib Ashkenazi Yaman Selatan sangat berbahaya untuk masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Hal pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh para Habib Yaman ini harus dihentikan dan harus diluruskan. Seperti contohnya, mereka juga merubah sejarah dari kerajaan Kutai Kertanegara yang dimulai pada abad keempat Masehi, dan rajanya Mulawarman diklaim sebagai Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Padahal Raja Mulawarman itu hidup di abad keempat Masehi, dan pada abad 4 Masehi itu Nabi Muhammad saja belum lahir, karena Nabi Muhammad lahir di abad ke-7 Masehi. Tapi para Habib Ashkenazi Yaman Selatan ini dengan seenaknya mengklaim
bahwa Raja Mula Warman adalah seorang Habib Ba'alwi yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Ini sungguh sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan. Para imigran Yaman ini sudah terlalu kurang ajar dengan merubah sejarah bangsa Indonesia menjadi sejarah bangsa mereka. Padahal mereka sendiri bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi mereka adalah keturunan Askenazi dari Kaukasia. Om Swastiastu, Wassalamualaikum, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, ini mohon izin saya berbagi video cerita saya sekarang berada di Muara Kauman. Muara Kauman di mana tempat peninggalan kerajaan Kutai Muara Kauman, kerajaan Hindu tertua yang ada di sini. Tetapi di sini ada makam, salah satu makam, tetapi kok ada makam yang bertuliskan huruf Arab dengan tulisan dibuat di sini ada nama Syekh Al-Habib Mustan bin Muhammad bin Haya Maghribi Al-Maghribi. Saudaraku, mohon izin kita buka di bawah, mohon izin. Di sini aslinya, saudaraku, sedulur semeton, asalnya ini ada sebuah nisan. Oh, Asalnya jadi nisan ditumpukin lagi dengan di sini di dalam nisan baru. Huruf yang huruf lama, huruf tua. Seperti ini. Asal muasal asalnya sama. Tetapi sekarang kemudian dibuat kotak. Dibuat kotak. Ngeri ya. Sekarang Dan pemalsuan para Habib Askenazi Yaman Selatan ini terhadap sejarah bangsa Indonesia bukan hanya ini saja, tetapi banyak lebih dari 3.000 sejarah yang dipalsukan oleh para gerombolan Habib Askenazi Yaman Selatan. Dan tentu saja mereka ada maksud tertentu dan menjadi bukti di masa depan jika leluhur mereka adalah leluhur yang lebih dulu menempati tanah Nusantara, dengan bukti-bukti makam-makam yang ada diklaim sebagai makam keluarga mereka. Dan ini adalah penjajahan tanpa peperangan. Kelak anak cucu bangsa Indonesia akan kehilangan sejarah bangsanya karena diambil sejarahnya oleh para kelompok Habib Askenazi Yaman Selatan. Maka dari itu saya setuju dengan obrolan pada Suka TV bersama Guru Gembul bahwa pemalsuan sejarah lebih berbahaya dari judi online, dan pemalsuan sejarah ini harus diberantas dan para Habib Yaman harus dideportasi dari bumi Nusantara. Berikut kita saksikan pembicaraan pada Suka TV dan Guru Gembul dalam tayangan pemalsuan sejarah. Ini tidak akan terjadi pemalsuan sejarah jika bangsa Indonesia ini kaya akan literasi. Iya, katakan sejarah Sumodiningrat yang yang dipalsukan gitu kan, makamnya itu. Nah, itu mungkin bisa tidak akan terjadi. Masyarakat tidak akan mempercayai kalau literasi tentang sejarahnya itu bagus. Dan kita bahkan tidak bisa membedakan mana sejarah palsu dengan versi sejarah yang berbeda. Dongeng, ya kan? Bukan, maksudnya gini, ketika kita sodorkan ada 7 versi peristiwa G30S, ya oke, iya. misalkan seperti itu adalah versi sejarah, versi sejarah yang berbeda. Nah, tetapi ketika kita misalkan berbicara tentang makam yang dipalsukan, itu sejarah yang palsu. Nah, kita sering kebalik. Kita sering menganggap bahwa peristiwa G30S dengan 7 versi itu yang satu benar, 6-nya itu hoax. Itu adalah sejarah yang dipelintir, diada-adakan. Sedangkan yang misalkan makam Sumodiningrat itu mah hanya beda versi sejarah saja. Nah itu sebetulnya begitu. Saya setuju gituannya. Ini jangan sampai ada sebuah diksi bahwa sejarah palsu ini hanya salah tafsir atau tadi salah beda penafsiran sejarah. Justru ini yang sebetulnya yang harus. Jadi harus dipahami Baraya, misalkan begini. Ada peristiwanya nyata, peristiwanya satu, yaitu ada PKI melakukan, ada Untung mengatasnamakan PKI, Untung mengatasnamakan kup anti Dewan Jenderal yang melakukan kudeta tanggal 30 September dan kemudian 1 Oktober. Itu fakta, itu fakta besar. Nah,
yang menafsirkan itu mengatakan untung mengatasnamakan PKI, untung mengatasnamakan Angkatan Darat, untung mengatasnamakan Soekarno sendiri, bahkan ada versi yang seperti itu. Nah, itu versi sejarah. Versi sejarah itu adalah versi dari fakta-fakta tunggal tetapi dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, sedangkan sejarah palsu itu faktanya udah beda gitu. Jadi ketika misalkan dikatakan ada Bung Karno yang sebelumnya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia harus minta izin dan minta restu ke salah satu dari tokoh Habib misalkan terkemuka. Nah, itu tidak ada faktanya. Jadi fakta itu dibuat belakangan. Demikian sudah kita lihat bersama-sama video barusan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi selama ini yang mengaku dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad SAW, ternyata di balik itu ada perbuatan-perbuatan yang mesti kita waspadai. Apalagi sudah banyak bertebaran di media massa, khususnya YouTube ini, bagaimana mereka kalau mendoktrin anak-anak Nusantara, kemudian memalsukan sejarah, membelokkan sejarah, memalsukan makam, membuat makam baru. Semuanya ini sudah terbuka, welo-welo, kita semua sudah tahu. Jadi kesimpulan kita melihat tontonan video barusan, kita tetap waspada, jangan percaya dengan ocehan mereka. Kalau mereka sekarang ini seperti berkamuflase menjadi seolah-olah orang yang soleh, orang yang baik, tapi satu, tetap kita harus waspada. Bagaimanapun orang-orang seperti mereka ini tidak boleh dipercaya. Jaga Nusantara, jaga kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.